Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara untuk ngatur keuangan harian. Sebetulnya aku udah pernah bikin ya, tapi masih ada yang nanya. Jadi ini ibaratnya kayak part 2-nya gitu. Karena kan ada yang nanya kalau misalnya ini sudah dimasuk-masukkan ke dalam tempat gitu ya, terus uang belanjanya dari mana untuk hari itu gitu. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian caranya ya. Aku kan udah pernah bilang juga ke kalian kalau misalnya cara ini itu sebetulnya ribet di awal. Karena memang kalian harus benar-benar memperhitungkan gitu apa yang mau dikeluarin. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian caranya. Nah, buat kalian yang biar nyambung gitu ya, kalian bisa tonton juga video aku yang part satunya. Kalian bisa klik di pojok kanan atas. Jadi untuk yang pertama sebetulnya kita masih menggunakan uang yang sudah ada di dalam sini, karena memang kita kan uangnya pas-pasan kan 100.000 per hari dan kita belum punya tabungan apa-apa nih. Jadi ini benar-benar awal kalian mau mencoba cara ini. Oke, jadi aku akan kasih tahu ke kalian contoh pengeluaran hari ini. Misalnya yang paling penting banget itu kan hari ini, misalnya aku kasih contoh cuma ngeluarin 3 barang ini nih. Misalnya beras 1 kilo itu kan 9.000, sama makan itu untuk lauk pauknya ya 25.000, dan untuk bensin 20.000. Nah, totalnya 54. Aku akan kasih tahu ke kalian. Jadi kan ini hitungan per hari ya. Karena beras itu masuknya ke belanja bulanan, jadi aku akan ambil dari belanja bulanan dulu. Sedangkan beras harganya 9.000, tapi sehari di bulanan itu baru ke sisi 8.500. Jadi kita akan pinjem dulu. Caranya pinjem ke pos yang lain, nggak pinjem ke orang ini ya. Nih aku sisain dulu, misalnya taruh di sini. Kurangnya kan 500. Jadi aku pinjem 500 dari yang pulsa. Nah, namanya minjem harus dicatat biar nggak lupa ya. Ini aku pakai spidol yang biasa. Ini kan nanti bisa dihapus. Tulis minus 500. Jadi kalau misalnya besok gajian, kalian isi di sini kan jatah pulsa itu 2.500 per hari kan. Nah, kalian isi 2.500 sama utang yang hari ini 500. Jadi besok kalian ngisinya 3.000 untuk yang pulsa ini. Nah, selanjutnya kalau makan kan memang perharinya udah langsung 25.000. Jadi ini cukup ya, langsung diambil aja. Nah, selanjutnya untuk bensin, kenapa aku pilih di 20.000 biar nggak bolak-balik ngisinya, biar langsung full, jadi 20.000 aja ya. Ibaratnya ini kan cuma ada 2.000, terus dari mana? Nah, ini 2.000 kita pinjem dari sini aja, dari tabungan darurat. Pinjem berapa? 20.000 langsung, 18.000 maksudnya. Jadi yang 2.000 ini dimasukkan ke tabungan darurat. Jangan lupa untuk dicatat minus 18.000 berarti kan. Nah, besok kalau ada uang lagi jangan lupa untuk diisi 18.000 kayak bayar hutang gitu. Nah, kalau misalnya utangnya udah dibayar, kalian bisa hapus ini. Maaf ya, aku pakai tangan. Kalian bisa hapus ini kalau misalnya udah dibayar. Kalau belum dibayar, kalian tetap tulis hutangnya. Jadi misalnya kalaupun misalnya barusan 18.000 kan hutangnya, terus masih ada barang yang dipinjam lagi, misalnya nambah hutang 2.000, berarti hutangnya jadi minus 20.000 gitu. Dicatat biar ketahuan. Nah, jadi karena ini pengeluaran hari ini 54.000 kan, masih aman karena kita minjemnya dari pos-pos uang ini. Uangnya masih tetap milik kita gitu, bukan milik orang lain. Nah, terus gimana kalau pas misalnya kebutuhan kita itu butuhnya barengan gitu loh. Jadi aku akan contohin yang
pas pengeluarannya bareng-bareng dan banyak. Nah oke, ini posisinya udah aku kembalikan seperti semula ya uang-uangnya. Oke, jadi aku akan kasih tahu ke kalian. Jadi kalau misalnya total pengeluaran sehari itu mencapai 296.500. Ini kelihatan nggak? Nih ya. Nah, jadi aku akan kasih tahu ke kalian pengeluaran misalnya ya, yang pengeluaran bulanan yang harusnya masuk ke pos bulanan tuh misalnya beras habis, sabun, minyak sama odol. Nah, totalnya ini 34.000. Terus ada gas juga habis, terus makan 25.000 per harinya, sama bensin yang 20.000, terus listrik, air, sama tiba-tiba ada kondangan dadakan 30.000 budgetnya. Nah, jadi kita juga harus pinter-pinter memilah atau biar pengeluaran itu nggak barengan. Jadi untuk listrik sama air ini kan jatuh temponya panjang kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 20 tiap bulannya kan listrik sama air ini. Jadi usahakan saat pengeluaran untuk listrik dan air ini itu jangan pas barengan banyak. Dikira-kira misalnya hari ini nggak ada pengeluaran apa-apa nih kecuali untuk makan misalnya. Jadi bisa, untuk kita yang biasa megang uangnya pasti akan ketahuan kok kapan untuk bayar listrik dan air supaya nggak tabrakan sama yang lainnya. Oke, jadi yang ini aku skip dulu, ibaratnya di skip, nggak untuk yang bareng-bareng. Nah oke, selanjutnya ini kan kita kurangin aja yang 170 ya, karena untuk yang ini bisa di skip dulu gitu, nggak darurat. Nah ini masih kurang nih karena kan jatah kita per hari gajinya itu cuma 100.000. Jadi kita lihat yang kira-kira bisa untuk diminimalisir gitu, karena kita harus menghilangkan yang 26.500. Jadi dimana kita akan ngurangin, dimana kan nggak mungkin kalau misalnya kondangan kita ngutang tuh kan nggak mungkin ya datang ke kondangan gitu, Bu ngutang ya kondangannya besok dibayar, kan nggak mungkin gitu ya, ngayal banget namanya. Jadi ini harus. Terus yang mana lagi yang bisa? Bensin bisa, jadi kita belinya misalnya cuma 10.000 aja. Oke ya, jadi ini nggak aku 20.000-in tapi dijadikan 10.000. Oke, terus berarti masih kurang 16.500 kan. Nah untuk ini kalau misalnya kita benar-benar nggak punya uang, kita bisa pinjam ke saudara kita. Tapi kalau misalnya kita nggak punya saudara, kita bisa pinjam ke warung yang biasa kita beli. Jadi sebetulnya aku nggak ini ya, bukan mau ngajarin ngutang, tapi berhubung ini minus banget, nggak bisa diapa-apain, dan yang paling bisa itu ya biasanya kalau misalnya di kampung-kampung untuk minjem gitu ya, itu biasa sih. Tapi usahakan kalau hari ini hutang itu besoknya harus langsung dibayar, karena besok kan gajian lagi nih, insya Allah dapat uang lagi, langsung dibayar supaya yang dihutangin juga enak, kitanya juga nggak malu. Jangan sampai jadi omongan juga sering utang nggak bayar, utangnya gampang banget tapi giliran bayar itu males-malesan. Jangan sampai ya, kan udah ngepas tuh, jadi sisanya yang 16.500 itu kita hutang ke warung yang biasa kita belanja bulanan. Nah kita akan lihat, berarti ini uang yang ini akan kita ambil semuanya untuk hari ini ya, karena ngepas banget. Kan aku ambil semuanya, aku contohin semuanya diambil berarti ya. Nah khusus untuk yang jatahnya anak, kalian komunikasikan dulu baik-baik dengan anak, karena ini kan jatahnya anak langsung ya. Ngomong ke anak, Nak, misalnya Mas atau Adek gitu, hari ini gak jajan dulu ya karena Bunda butuh uangnya misalnya gitu. Terus jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba nanti kalian, oh Bunda butuh uang ya, pakai uang tabungannya Mas aja Bun gitu, misalnya anaknya ngomong gitu. Karena apa? Karena anak sudah terbiasa kayak berempati gitu loh.
tahu misalnya orang tuanya tuh lagi kesusahan. Jadi aku akan kasih contoh, ini kejadian di rumah aku betulan. Jadi sebelum belanja itu kan nyatetin apa aja yang mau dibeli. Nah waktu itu kebetulan ada salah satu yang butuh, yaitu raket nyamuk, karena aku nggak pakai obat nyamuk di rumah. Jadi sebelum tidur biasanya nyeples-nyeplesin. Nah waktu itu kan rusak, terus mau beli lagi, tiba-tiba anak aku tuh ngomong gini, "Bun, raket nyamuknya biar mamas aja yang beli pakai uangnya," gitu. Sebetulnya agak gimana ya, nggak usah, uangnya ada, tapi namanya anak juga biar belajar juga, jangan melarang anak untuk berbuat baik gitu. Oh jadi waktu itu oh ya udah gitu, pakai uangnya mamas beli raket nyamuk, harganya padahal 60.000. Menurut aku itu sesuatu yang alhamdulillah ya, dikasih anak yang ngerti gitu, ngerti berbagi gitu. Meskipun waktu itu uangnya ada, budget untuk beli raket nyamuk aku tuh ada, tapi karena aku juga pengen ngelatih biar anak bisa berbagi gitu, jadi aku bolehin. Tapi pada saat misalnya aku punya uang, nanti ngomong, "Mas, alhamdulillah bunda dapat rezeki nih, dapat uang, ini ada uang untuk mamas," gitu. Jadi itu secara nggak langsung akan mengajarkan anak untuk berbagi dan berempati gitu ya. Jadi kalau untuk yang jajan anak tuh harus dikomunikasikan, kasih tahu ke anaknya misalnya hari ini nggak bisa ngasih uang. Oke, gitu. Jadi gimana dengan nasib dari plastik-plastik yang udah kosong ini, karena uangnya sudah kita ambil untuk belanja hari ini dan malah masih hutang ke warung ya. Kalau misalnya punya tetangga atau punya mertua atau punya ibu yang dekat, usahakan sih minjem ke orang terdekat dulu gitu ya, supaya nggak malu. Tapi ya balik lagi ke masing-masing sih, kalau misalnya memang harus hutang ke warung ya hutang, tapi selesaikan secepatnya. Nah berarti di sini harus kita tulis minusnya semua, kayak misalnya bulanan minusnya 8.500, terus tabungan 10.000, terus ini ada hutang dari budget sedekah lagi, nggak apa-apa ya. Nah terus nanti bayar si minus-minus ini dari mana? Jadi bayar si minus-minus ini kita ngambilnya dari tabungan darurat. Kenapa dari tabungan darurat? Karena memang fungsinya tabungan darurat ini untuk kepentingan untuk kepentingan mendadak gitu ya. Jadi kan besoknya insya Allah ini akan terisi lagi kan, 35 setiap harinya. Jadi karena memang tabungan darurat ini fungsinya untuk kepentingan kita yang mendesak. Jadi kan ibaratnya ini mendesak ya. Jadi besok kalau misalnya ada uang, kita masukkan 2 kali lipatnya ini ya. 2 kali lipatnya ini, kalau misalnya masih kurang ya tunggu besoknya lagi insya Allah. Jadi memang pada awalnya ini akan sangat repot banget. Tapi misalnya udah 1 bulan, ini aku kasih rincian pengeluaran kita sebulan itu ada 1.927.500 rupiah, sedangkan pendapatannya itu 3 juta, karena kan setiap harinya 100.000, gede banget ya. Ya semoga ini adalah beneran gaji kita ya, alhamdulillah banget kalau gajinya segini. Tapi kalau misalnya yang gajinya lebih sedikit ya disesuaikan saja dengan budget, insya Allah kalau yang sudah terbiasa kita akan biasa kok, karena Allah kan gak akan menguji suatu kaum melebihi dari kemampuan kita. Jadi kalau misalnya yang gajinya 2 juta berarti memang kita sudah terbiasa untuk mengatur itu gitu, jadi insya Allah tetap bisa. Nah jadi dalam sebulan itu kan gajinya 3 juta nih, terus dikurang pengeluarannya 1.927.500, nih masih ada sisa nih 1.072.500. Nah ini yang masuk ke tabungan darurat. Makanya itu tabungan darurat ini nanti lama-lama akan bertambah dan bertambah. Ini setahunnya yang bisa menjadi 12 juta plus lah ya, kurang lebihnya segini. Kalau emang misalnya
gaji kita beneran segitu dan selalu lancar setiap harinya. Oke, nah ini dari sini jadi bulan depannya itu kita nggak akan pusing-pusing minjem lagi karena udah ada cadangan dari si tabungan darurat ini. Kayak misalnya bulan depan mau belanja bulanan udah bisa langsung ngambil dari yang tabungan darurat ini. Jadi hari pertama di bulan depan itu kalian udah tinggal masukin aja tabungan wajib 10.000, terus sedekah 5.000. Nggak perlu lagi mikir belanjanya dari mana karena belanjanya dari uang tabungan darurat ini. Gitu ya teman-teman. Memang bener banget di awal itu bakalan repot ngatur-ngaturnya, tapi kalau udah punya tabungan darurat itu akan gampang untuk bulan-bulan berikutnya. Oke, mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Pusing gak nih? Pusing ya? Biasa ngatur keuangan, apalagi yang uangnya sedikit itu memang bikin pusing. Tapi uangnya sedikit masih mending, karena hal yang paling memusingkan dalam ngatur uang itu tahu nggak apa? Kalau uangnya nggak ada. Jadi bersyukur kalau misalnya kita masih diberi titipan uang, rezeki yang berupa uang gitu ya dari Allah, alhamdulillah. Karena kita masih bisa pusing meskipun ada uang. Ada orang yang pusing, bingung karena nggak punya uangnya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.